Halo, saya Dede Rusmana. Kali ini kita akan bicara tentang hak asasi manusia atau bisa disebut HAM ya. HAM itu bukan hanya materi di dalam kelas, guys. HAM itu butuh bukti nyata, terutama di lapangan. Ada 4 langkah yang tim kita rangkum untuk mengimplementasikan hak asasi manusia di jalan. Yang pertama, edukasi. Edukasi itu artinya mempelajari bahwa hak asasi manusia itu adalah hak semua orang, terutama orang-orang di jalanan seperti anak pang. Mereka juga punya hak untuk hidup, untuk mengekspresikan semua ekspresi mereka. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi artinya menghargai perbedaan latar belakang dan lain-lain. Contohnya anak pang. Anak pang biasanya stigmanya itu negatif. Maka dari itu, untuk memperjuangkan hak asasi manusia di jalanan, terutama di anak pang, maka hargai hak-hak mereka, terutama dari latar belakangnya. Yang ketiga adalah berani melapor. Jika ada stigma negatif terkait HAM untuk anak pang, maka laporkan. Jadilah kita sebagai orang yang berani menegakkan hak asasi manusia, terutama di jalanan. Yang terakhir itu advokasi digital. Jadikan sosmed kalian itu untuk menghapus semua stigma negatif terkait hak asasi manusia, terutama di jalanan. Terima kasih, saya Dede Rusmana. Halo, aku Diana. Di sini aku bakal jelasin tentang ciri khusus hak asasi manusia atau yang sering kita dengar dengan singkatan HAM. Sebelum itu, penting banget untuk tahu kalau HAM adalah dasar dari kehidupan setiap manusia yang adil dan bermartabat. Oke, untuk ciri khususnya ada 4. Yang pertama adalah hakikat. HAM ini sudah kita punya sejak kita lahir. Misalnya, setiap orang berhak untuk hidup dan dihargai tanpa harus meminta hak tersebut. Pada dasarnya, hak ini sudah melekat dalam diri manusia. Yang kedua adalah universal. HAM ini bersifat universal, maksudnya berlaku untuk semua orang dan dimanapun ia berada. Contohnya, siapapun berhak mendapatkan hak tersebut, meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda gender, berbeda status sosial. Yang ketiga, yaitu tidak dapat dicabut. Jadi hak ini nggak bisa diambil gitu aja sama orang. Misalnya ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan, orang ini tetap bakal dan berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi. Oke, yang terakhir ada di hak tidak dapat dibagi. Artinya semua hak itu penting dan saling berkaitan. Contohnya, seseorang nggak bisa hanya dapat hak pendidikan saja, namun juga berhak untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Setelah memahami ciri-ciri khusus hak asasi manusia, kita jadi lebih sadar dan tahu pentingnya menghargai dan melindungi hak setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Musubiakto. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai dampak tidak berjalannya hak asasi manusia, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ketidakadilan sosial. Yang kedua, konflik dan kekerasan. Yang ketiga, hilangnya kebebasan. Yang keempat,
runtuhnya demokrasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ketika HAM ditegakkan akan memicu kelompok yang kuat dan akan menindas kelompok yang lemah. Contohnya di lingkungan kampus, kita bisa lihat ketidakadilan, yaitu itu membeda-bedakan latar belakang atau status sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu konflik dan kekerasan, yaitu kurangnya rasa aman dan memicu kemarahan, yaitu berujung konflik. Kampus sering terjadi yaitu pembulian, kekerasan, atau perkelahian antar kelompok. Yang ketiga yaitu hilangnya kebebasan. Masyarakat jadi tidak berani berpendapat karena tekanan. Di kampus, mahasiswa jadi takut untuk berpendapat karena dihakimi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu runtuhnya demokrasi. Ketika HAM tidak dijalankan atau dikontrol terhadap kekuasaan, di kampus bisa terlihat kebijakan yang tidak transparan dan tidak memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Dari sini kita bisa melihat pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan kampus sehari-hari. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Iwan Darmawan. Baik, di sini saya akan mengenalkan instrumen atau dasar hukum di dalam dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama di sini ada Pancasila, yang terutama Pancasila. Kedua di sini ada Undang-Undang 1945, yang khususnya ada di pasal 28A sampai 28J yang mengatur secara rinci hak sipil politik masyarakat. Teman-teman, yang ketiga di sini ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur definisi kewajiban hak asasi manusia. Teman-teman, yang terakhir di sini ada UU nomor 26 tahun 2000 yang mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi teman-teman jangan pernah takut, apalagi teman-teman yang mengalami ketidakadilan. Jadi jangan pernah takut untuk melapor. Kita tegakkan keadilan, yang terutamanya di Indonesia yang dengan julukan negara kita sendiri, yaitu negara hukum. Jadi jangan pernah takut untuk melapor, apalagi teman-teman sendiri yang mengalaminya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, nama saya Dwi Santonan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai HAM. Banyak orang bertanya, apa itu HAM? HAM itu adalah hak asasi manusia. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa HAM itu melekat kepada setiap individu manusia dan itu sifatnya adalah mutlak. Nah, HAM itu juga sama, dia tidak mengikat dalam hal suku, agama, budaya, atau hal apapun. Jadi semua orang yang lahir ke dunia ini itu sudah mempunyai hak asasi manusia. Maka kita sebagai seorang manusia layaknya wajib dan harus menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, itulah mengenai definisi hak asasi manusia. Lalu kapan hak asasi manusia ini dikenal luas di Indonesia? Nah, penjelasannya bahwa hak asasi manusia itu dikenal luas secara global dimulai pada 10 Desember 1948. Kenapa? Itu terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, di mana terjadi genosida. Nah, dari itulah maka mencuat dan lebih dikenal lagi mengenai hak asasi manusia. Dan hal ini pun tertulis dalam undang-undang di PBB. Hal ini berdasarkan kesepakatan Duhan yang terjadi pada 1948, di mana tertulis ada 30 poin yang berhubungan dengan HAM. Nah, untuk itu kita sebagai mahasiswa BSI Karawang tentunya perlu mempunyai kontribusi yang aktif untuk bisa memberikan sesuatu untuk
lingkungan di sekitar UBC Karawang mengenai hak asasi manusia. Dan ini menjadi sebuah rangkaian aktivitas di mana kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan juga memberikan terkait dengan informasi mengenai hak asasi manusia di lingkungan sekitar anak kampus, khususnya adalah di lingkungan anak pang. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dwi Susantonan. Saya Tiara Musubiakto. Saya Iwan Darmawan. Saya Diana Safitri. Saya Dede Rusmana. Kali ini kelompok kami akan melakukan pengabdian terhadap masyarakat Dengan tema hak asasi manusia. Yang berlokasi di Tanjung Pura. Dengan objek anak pang. Tim, let's go! Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi hari ini adalah kunjungan kami yang kedua kali ya, terkait dengan lanjutan dari aktivitas sebelumnya, di mana agenda sebelumnya itu adalah terkait dengan Pancasila juga, yang sifatnya adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Nah, mengenai detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Dede. Kalau dapat saya persilakan Pak Dede. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan Pak Dwi bahwa kita ini adalah kunjungan kedua kali ke sini ya. Jadi yang pertama mungkin saya mau nanya kabar abang-abang semua gimana nih untuk hari ini kabarnya? Alhamdulillah ya, baik ya. Baik semua ya, alhamdulillah. Semoga kunjungan kami kedua kali ini bisa lebih bermanfaat lagi terhadap akang-akang, abang-abang semua yang ada di sini. Yang selanjutnya ini lebih enaknya saya panggil akang, abang. Serah aja. Enaknya biar nggak canggung gitu dari kita. Abang aja kayak abang-abang ya, abang-abang saya lah yang saya banggakan juga. Terus mungkin kami memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya. Kami dari mahasiswa UPSI Karawang, Kang, yang letaknya di Karangpawitan belakang ya. Itu kampus kami, Universitas Minasal Informatika. Nah, di sini saya sendiri namanya saya Dede Rusmana, Kang. Biasa panggil sih Derus ya. Ya, akun saya juga Derus ya. Ini tadi yang ini ketua kami, Kang, namanya Pak Dwi. Saya Susantonan, ya bisa dipanggilnya Dwi. Pak Dwi. Ya, Pak Dwi. Halo, Assalamualaikum. Saya Diana Safitri, Akang. Saya baru pertama kali kesini ya. Belum pernah ketemu. Semoga lancar. Amin. Ketemu lagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia. Siap Kang, selanjutnya saya Iwan Darmawan. Kang Iwan paling ujung. Jadi kami ini ada yang udah berarti bertiga kita pernah kesini, Bang, di semester 1. Saya, ada Pak Dwi, ada Tia. Nah, kita sengaja bawa 2 mahasiswa yang belum pernah kesini. Itu sebagai perwakilan masyarakat ya, memandang teman-teman komunitas itu seperti apa. Nanti jujur nih, Bang, jadi setelah kita melakukan dulu sosialisasi di tempat ini tentang tadi yang dijelaskan Pak Dwi, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, yaitu kami sangat banyak belajar dari akang-akang sebenarnya ya. Niat kami itu mensosialisasikan, tapi aktualnya kami yang dapat ilmu banyak dari akang-akang, abang-abang sekalian semuanya. Karena di sini tuh sebenarnya yang stigma negatif dari masa itu nggak benar ya, sebenarnya ya, betul ya. Terus selain itu, jujur di dalam kampus, Kang, waktu kami mempresentasikan hasil dari kunjungan kami yang pertama, itu disaksikan oleh dosen juga, terus mahasiswa-mahasiswa di kelas ya, mereka mungkin takjub gitu. Kok bisa sih, kok mau sih masuk ke kelompok anak pang gitu loh. Karena mereka pandangannya ya tadi yang disebut dari kacamata saja gitu loh, mandangnya ya. Mungkin nanti bisa dipaparkan sama yang baru ikut, Diana sama Mas Iwan, seperti apa pandangannya. Lalu ada juga dari masyarakat umum, dari media, bahwa komunitas anak pang itu ya stigmanya itu negatif, Kang.
ini mohon maaf Kang. Iya. Ya, ini stigmanya seperti itu. Kadang suka dibilang sampah masyarakat kan. Nah, itu stigma yang Orang-orang yang pandangannya sempit. ya. Itu yang beredar di masyarakat, ya, di masyarakat umum sama media. Wah, Kang. Jadi sebenarnya kami nggak setuju Kang dengan stigma masyarakat dan media-media tersebut yang mengatakan bahwa kelompok anak pang itu ya negatif. Mereka katanya berpenampilan seperti ya akang-akang seperti ini ya dibilangnya anarkis, premanisme, Iya. alkohol, narkoba. Saya jujur ya Pak Dwi ya disaksikan dia yang pertama dulu datang ke sini ya saya nggak melihat itu semua. Bahwa saya takjub juga. Ya seperti ini penampilan ya teman-teman akang-akang mungkin karena mengekspresikan diri. Iya, betul. Mengekspresikan diri dan itu adalah hak dasar manusia, benar nggak? Setiap manusia itu diperbolehkan untuk mengekspresikan diri ya. Lalu juga menjadi kritik sosial juga. Ya banyak lah sebenarnya background atau latar belakang dari akang-akang atau abang-abang ini kenapa seperti ini sebenarnya. Dan kami juga tidak mencium bau alkohol sama sekali. Apalagi narkoba, kelihatan dari muka-mukanya nggak kelihatan. Dan itu stigma negatif yang sebenarnya salah. Kenapa kami bilang salah? Karena kami pernah ngobrol langsung, pernah ketemu langsung, pernah diskus langsung dengan akang-akang semua. Nah, yang bilang bahwa stigma negatif itu ya mungkin mereka ngelihat dari luaran saja, ya kacamata saja. Mungkin bisa diwakilkan nanti sama Neng Diana yang baru ikut sama Iwan nanti gimana pandangannya sebelum kita masuk sini. Oke, sebelumnya dulu waktu semester 1 itu kan tugasnya sama ya, ikutan sosialisasi. Saya kebetulan kelompok yang memilih sosialisasi ke sekolahan karena gampang juga buat anak-anak kayak gitu. Setelah dengar kelompok Pak Dwi sama Pak Dede ini katanya mau ke komunitas anak pang, di situ saya kayak kaget sama heran gimana caranya buat bisa join. Pendekatannya itu kayak gimana kok bisa? Saya sampai heran gitu. Pak, gimana caranya Bapak pendekatan ke mereka? Kenapa mereka seterbuka itu sama Bapak, Pak Dwi, Pak Dede? Ternyata buktinya biasa aja, sama kayak kita sebenarnya kalau udah ngobrol ya. Cuma karena stereotip yang dulu kayak contohnya yang kebanyakannya yang buruk kan pasti ada buruk baiknya ya. Karena stereotip yang di lingkungan saya ceritanya kayak gitu. Bedanya begitu. Iya, kebanyakan ceritanya kayak gitu jadi kayak oh semua kayak gitu. Doktrinisasi. Iya. Ternyata enggak sama sekali. Malahan kayak wah, bisa akrab banget gitu. Terus sekarang gimana? Begitu udah mulai masuk gimana sekarang? Biasa aja jujur. Jujur. Nggak ada rasa gimana ya? Nggak ada rasa khawatir atau apapun. Kadang takut, kadang Iya. jalanan ya udah. Iya, stereotip yang dulu kan kayak gitu ya. Sekarang kan zamannya udah lebih ini ya. Lebih modern. Digital, Bang. Iya. Itu sih. Salut juga. Ya menurut Iwan gimana menurut Iwan? Ya kurang lebih menurut saya ya gak jauh sih dari Diana ya. Pendapat saya ya sama gitu. Sehat Kang? Sehat Kang? Ya kita bawa perwakilan 2 orang lah dari luaran kampus, mungkin mereka tadi stigmanya sama karena mereka saya anggap masyarakat umum ya, kita bawa ke sini, kita ajak ke sini biar tahu dalamnya. Jujur Kang, di dalam mobil selama perjalanan Kang, takut tuh Kang. Diana itu takut Kang. Di dalam perjalanan di dalam mobil itu gimana udah percaya aja. Ya. Nah, tadi udah disampaikan sama Pak Dwi di awal bahwa kita kunjungan kedua kali ini akan melanjutkan dari tema pertama yaitu membahas nilai-nilai kemanusiaan sama keadilan dulu ya. Karena berhubung kita harus ada pengabdian terhadap masyarakat, kita memilih temanya adalah tema HAM Pak Kang. Dari hak asasi manusia betul, yaitu seperti yang ada di spanduk Kang, dari perbedaan menuju penghargaan.
Nah, nanti secara detailnya akan Nama saya dijelaskan Tansen, Om. oleh ketua kami, Pak Dwi. Iwan sama Pak Bonar. Dwi. Iwan sama Bonar. Oke, baik. sama. Masa? Iya, Kang. Ini selamat bergabung nih Kang ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi ingin menyampaikan. Jadi terkait dengan agenda pada hari ini, jadi kami memberikan materi itu mengenai hak asasi manusia. Jadi materi ini sebenarnya secara lanjutan ya. Lanjutan dari yang disampaikan kemarin. Udah kan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan sama Mas Iwan atau Mbak Tia. Siapa yang bantu nanti buat isi-isi ini? Lalu minimnya akses terhadap pendidikan dan juga pelatihan. Tadi sampaikan, ya tadi mungkin akan tahu informasinya, tapi cara ngambilnya gimana sih? Iya, betul, Ya, Kang. sehingga itu menjadikan kurang tuh informasi itu. Tapi kalau misalkan informasi itu bisa terekspos dengan luas di media sosial kah, atau mungkin ada pamflet di memang titik-titik yang notabene pemerintah tahu loh di mana ada titik-titik bantuan ya gitu. kumpul anak-anak PAN, nggak mungkin dia nggak tahu, pasti tahu Ya. dong. Nah itu mungkin bisa lebih masuk harusnya kalau emang hal itu tersedia juga. Lalu yang cukup kental ada masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap komunitas anak PAN. Nah itu yang berkali-kali disampaikan. Nah yang terakhir ini yang menurut saya sangat cukup penting, yaitu belum optimalnya program pembinaan dari pemerintah. Itu yang sangat penting bagi saya. Ya, kalau misalkan pembinaan itu tersedia dan difasilitasi, apalagi disediakan, bahkan ya disediakan, ya saya yakin sih kayaknya bakal lebih baik lagi. Dan nggak mungkin ya kakak sekalian akan banyak di jalanan, ya pasti akan lebih milih kerja pastinya kan ya. Nah itu yang, ya itu yang penghasil menurut saya itu justru malah penghasilan yang cenderung lebih tetap dan bisa diperhitungkan lah dan dibandingkan kondisi yang ada saat ini. Nah itu adalah 5 poin yang bisa saya tangkap ya mengenai permasalahan mitra. Nah atas dasar itu sih tadi kami sudah merekap juga ya, nanti akan coba kami lihat, akan coba kami rangkum. Nah dari data tersebut apakah bisa nanti coba kita ekspos kembali. Nah kalau emang secara kondisi itu memungkinkan nih, kira-kira dari pandangan abang sekaligus semuanya nih apa nih atau jenis usaha apa yang menurut abang-abang ini bisa lebih wah lagi, kira-kira apa? Apa? Mungkin jualan ataupun yang lain, atau punya modal ya buat jualan ataupun buka usaha kecil, UMKM, sablonan. Sablon, usaha kecil kayak jualan apa tuh Bang? Kayak jualan apa misalkan? Maksudnya buka warung gitu kan. Buka warung Kopi. Kan di pinggir jalan banyak mobil-mobil nih yang nyender gitu, bisa buka. Tambang. motor bisa. Oke. Baik. Yang lainnya apa kira-kira Kang kalau kayak gitu? Yang lainnya paling mengembangkan sablon sama musik, ada grup musik ada. Oke. Jadi gini, kalau di bidang Kalau mau usul butuhnya SIM. Hah? Butuhnya SIM. Butuhnya SIM. Iya. Oh bisa mobil atau motor? Bisa, mobil dia, Oh, mobil mobil. apa aja bisa. Bisa mobil. Apal rute wilayah Karawang. Oh ya, bukan Jawa apa Barat. lagi dia manuknya Kang. Oh gitu. Iya. Oh, sebelumnya pernah jadi driver. Iya, dari mana? Angkutan umum.
Oh, angkutan umum. Iya. Oh, berarti SIM-nya SIM B berarti. SIM A preman juga bisa. Oh, A. Pengennya Iya. sih B2 umum Iya, dia Kang. nggak apa-apa. Tapi Biar B2 bisa? Bisa B2 juga. Bisa ini biar bisa ke perusahaan ngelamar. Itu dia mentok dari dana. Bikin kan tahu sendiri Akang berapa. Iya, 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 iya. Ya, daripada nggak nafkahin keluarga, kita Oke. bertahan di sini. Baik, baik, baik. Iya. Angkot tahu sendiri, angkot. Sebetulnya bukan keinginan ngamen itu. Betul, paham. Betul. Paham. Karena tadi ya tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang mau atau menerima ya mengenai komunitas, sehingga hal itu memberikan satu hambatan ya. Makanya salah satu poin yang bisa dilakukan ya ngamen tadi kan salah satunya kan, yaitu saya paham. Oke. Kemarin ada yang juga buka warung malah dirobohin sama Satpol PP. tanpa Ya, ada makanya izin. tadi baru tahu juga. Cuma nanti Iya. kita akan ngambil video juga nanti warung yang Itu ada viral itu, akan Kang, di Facebook. kita up lagi nih sama kita nanti ya. Jadi gini Kang, mungkin nanti tahapan pembahasan mengenai usaha di sesi kedua sebenarnya. Cuma saya ada sedikit kasih gambaran aja. Jadi kebetulan memang saya sebagai usahawan juga, tapi di bidang body repair, painting, salon sudah saya develop, dan dia merasa cukup mampu dan dia izin keluar, nggak apa saya izinkan. Tapi setelah itu dia Kita nyeritain sejarah HAM, tata kelola ya yang merubah. Ternyata darinya ada kita bisa cari uang dari ngamen atau gimana, ternyata kita nggak bisa, bertentangan sama kebutuhan abang-abang di sini ya. Jadi susah untuk mencari uang ya. Nah, untuk itu dari hasil tadi rangkuman keterampilan itu hasilnya dari 7 orang, 4 menjawab itu musik ya Pak. Mungkin kita pikirin gimana cara mengelola itu. tadi secara dituliskan tadi musik semuanya ya, tapi tadi ada tambahan. Kalau nggak ada, dari saya mungkin cukup Bang ya atas waktunya.